Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita masih akan membahas tentang fungsi komposisi, di mana nanti kita menemukan salah satu fungsinya diketahui, tapi yang lain tidak. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi, menentukan salah satu fungsi dari fungsi komposisi jika salah satu fungsi yang lain diketahui. Kita pahamkan dulu tentang fungsi komposisi. Jika diberikan fungsi komposisi seperti ini, ada fx, kemudian ada gx, yang ditanya adalah f bundaran g untuk min 3 di sini. Ada bilangan di sini. Kalau bilangan menjadi lebih mudah ya. Coba kita pahami bahwa kita punya fx tadi, kita punya gx, dan yang ditanyakan f bundaran g untuk min 3. Nah, di sini artinya apa? Bahwa kita bisa menulisnya seperti ini. F, Gx ya. Ingat, pada fungsi komposisi yang berproses adalah yang belakang terlebih dahulu. Maka yang kita amati adalah fungsi G-nya dulu. Di sini maka kita lihat bahwa yang kita lakukan adalah mencari G-3 dulu. Maka fungsi G yang kita lihat terlebih dahulu. Di mana G-3 di sini karena di sini adalah Gx-nya sama dengan 4x plus 8, maka untuk mencari G-3 artinya X-nya di sini kita ganti dengan min 3. Jadinya 4 kali min 3 plus 8. Sehingga di sini min 12 plus 8 yaitu sama dengan min 4. Maka kita bisa menuliskan bahwa G-3 ini kita ubah menjadi min 4. Maka menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau ini lebih mudah ya. Jadinya kita bisa mengamati hanya pada fungsi f dengan mengganti nilai x pada fungsi f menjadi min 4. Jadi x-nya di sini kita ganti dengan min 4. Jadinya min 4 pangkat 2 plus 3 kali min 4 min 5. Selanjutnya kita tinggal menghitungnya. 16 min 12 min 5 sehingga sama dengan di sini 4 dikurangi 5 yaitu min 1. Soal berikutnya. Nah, kalau di sini ada fx, ada f bundaran g, tapi yang ditanya adalah gx-nya. Jadi fungsi komposisinya sudah diketahui. Salah satu fungsi diketahui, kita nyari fungsi yang lainnya. Nah, kita harus paham betul f bundaran g itu apa ya? F bundaran g itu kalau kita tulis menjadi f gx. Ya, di sini gx-nya dulu kan? Nah, gx ini harusnya masuk pada f, ya kan? Nah, kita rubah berarti gx ini, kita belum tahu gx-nya siapa. Maka kita masukkan dulu ke mesin f, berarti di sini x-nya di sini kita ganti menjadi Gx, betul sekali. Jadi menjadi 2Gx atau 2 kali Gx plus 5. Harusnya kan 2X plus 5, ya kan? X-nya kita ganti dengan Gx. Dan kita tadi punya bahwa F bundaran G adalah 2X kuadrat min 6X plus 13. Selanjutnya, proses saja seperti biasanya. Dimana kalau untuk mencari Gx, maka siapa dulu yang pindah? Betul, min 5-nya ya, plus 5-nya ya, berarti kalau pindah menjadi min 5. Sehingga tinggal 2Gx saja. Kita operasikan, kita dapat plus 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Maka kita tinggal nyari Gx, karena ini bentuknya perkalian, maka kalau pindah jadinya pembagian. Nah, bagaimana membaginya? Ini punya 2, punya 6, punya 8. Masing-masing sebenarnya bisa dibagi dengan 2. 2-nya bisa kita keluarkan. Kalau 6 dikeluarkan 2-nya tinggal 3 ya. 8
dikeluarkan 2 tinggal 4. Sehingga 2 di sini kita bisa coret. Kita bisa bagi 2 menjadi sama dengan 1, maka GX-nya sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Kasus berikutnya, masih diketahui salah satu fungsinya saja. Nah, kalau fungsinya diketahui seperti ini. Yang harus kalian lakukan mengamati bentuknya. Nah, kalau bentuknya di sini FGX berarti GX-nya sudah ada nih. Kita ganti saja GX-nya di sini, kita ganti dengan 2X plus 3. Permasalahannya 2X plus 3 ini kan seharusnya kita mau masukkan ke F. Tapi kita nggak tahu F-nya ini, Fx-nya siapa gitu kan. Nah, jika bentuknya seperti ini, yang paling mudah adalah kalian menyelesaikan dengan membuat pemisalan terlebih dahulu. Misal, ini biar lebih sederhana kita misalkan A atau B, yang jelas jangan dimisalkan dengan X karena kita pakai variabel X di sini. Maka misalkan dalam bentuk apapun asalkan bukan X atau F atau G di sini biar nggak bingung ya. Maka Bu Ain di sini misalkan A. A-nya adalah 2X plus 3. Maka kasus ini bisa Bu Ain ubah jadi FA. Nah, tapi di sini masih bentuknya sama. Seharusnya kalau di sini A, ini juga harus ngomongin tentang A. Karena ini masih bentuk X, maka kita cari hubungannya dari pemisalan ini. X itu siapa hubungannya dengan A? Nah, kita cari. Jadi, biar dapat nilai X-nya, 3-nya kita pindah dulu ya. Menjadi A-3. Ini sama dengan 2X. X-nya sama dengan A-3 bagi 2. Nah, kita sudah tahu. Ini udah hubungannya nih. Hubungannya. Maka X-nya di sini kita ganti dengan A-3 per 2. Nah, semua X kita ganti dengan A-3 per 2. Tinggal kita sederhanakan saja yang mau disederhanakan yang mana. Nah, kalau di sini pangkat ini harus dipangkatkan, ini harus dipangkatkan juga. Kalau ini bisa disederhanakan, ini 1, 10 bagi 2 kan, ini 5. Jadi, bisa dibentuk seperti ini. Nah, kalau ini bisa dicoret ya. Jadi, tinggal membacanya A-3 pangkat 2. Kita uraikan, ingat nggak tuh? Bahwa A-B kuadrat itu sama dengan siapa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan. Maka kalau pengen menguraikan nilai dari A-3 pangkat 2, maka jadinya seperti apa? Nah, kita uraikan. A-3 pangkat 2 jadinya A kuadrat min 2 kali A-nya di sini, B-nya adalah 3. Plus B kuadrat berarti 3 pangkat 2. Jadinya A kuadrat min 6A plus 9. Sedangkan ini kita SCTV-kan sini ya, sehingga kita dapatkan nilainya seperti ini. Min 5A, min ketemu min jadinya plus, ya kan? Di sini sama dengan ini. Kita gabungkan. A kuadratnya tetap karena nggak punya teman. Yang kita gabungkan yang A sama A. Min 6A sama min 5A, min 11A, kemudian 9 ditambah 15 tambah 9. Nah, ini masih dalam bentuk FA, tapi semua variabelnya sudah A, sudah sama. Maka tinggal kita artikan bahwa siapa Fx. Artinya bahwa kalau di sini yang ditanya Fx, ya berarti semuanya di sini diganti dengan X. Mudah ya? Jadi Fx-nya adalah X kuadrat plus min 11X plus 33.
Kasus berikutnya. Nah, kalau ini ke arah bilangannya seperti ini. Nah, diketahui ada F bundaran G, ada Gx, yang ditanya adalah F2. Sebenarnya kasus ini lebih mudah karena dia berupa nilai. Nilai di sini F2-nya. Kita uraikan dulu. F bundaran G itu tadi artinya Fgx. Kalau kita ganti, berarti Gx-nya dulu yang kita ganti menjadi X-2. Nah, permasalahan di sini yang ditanyakan adalah F2. Boleh kalian menggunakan langkah seperti tadi, memisalkan X-2 sama dengan A dan seterusnya. Boleh. Tapi Bu Ain akan menggunakan sedikit cara yang berbeda, karena di sini yang ditanya adalah nilainya. Di sini yang ditanya adalah F2. Maka kondisi ini Bu Ain buat. X-2 itu harus sama dengan 2 di sini. Biar X-2 ini sama dengan 2, artinya X ini harus bernilai 4. Ini harus sama, maka kondisi di sini X-nya kita ganti dengan 4, di mana Fx-2 ini sama dengan 2. Ya kan? Tinggal kita hitung saja. 4 pangkat 3 berapa? Dan seterusnya di sini kita dapatkan nilai F2-nya sama dengan 5. Jadi akan lebih mudah ketika dia menggunakan nilai di sini. Boleh kita cara seperti ini. Tapi konsepnya sama dengan langkah kita tadi, yaitu membuat pemisalan dan seterusnya. Selanjutnya, nah, di dalam sini ada F2, ini tidak lagi Fx. Gx-nya juga tidak lagi Gx. Yang ditanya masih F bundaran G. Maka kondisi ini kita harus uraikan satu-satu. Nah, biar lebih mudah, poin di sini kita lihat pandang dulu F2X plus 1-nya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita apakan tadi? Betul, kita lebih mudah dengan menggunakan pemisalan. Kita misalkan saja bagian ini adalah A-nya. Maka kasus ini akan berubah menjadi FA sama dengan 6X min 9. Ingat, kalau di sini A, seharusnya ini A juga. Maka kita cari hubungannya apa? Maka di sini kita cari A-nya, kita pindah dulu plus 1, min 1 ya. Maka di sini 2X, X-nya sama dengan A min 1 per 2. Artinya bahwa X di sini kita ubah menjadi A-1 per 2. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita sederhanakan. 6 dibagi 2 adalah sama dengan 3. Ya kan? Jadi seperti ini. Lalu kita SCTV-kan 3A min 3 min 9. Maka kita dapatkan 3A min 12. Artinya bahwa ketika yang diminta adalah Fx, biar sama-sama X-nya, Fx di sini, maka ini menjadi 3X min 12. Nah, kita udah punya nih Fx, lebih mudah. Nah, selanjutnya kita cari Gx min 2 untuk X kuadrat plus 4. Nah, di sini langkahnya sama karena di sini ini masih bentuknya kayak gini ya. Maka lebih mudah kalau kita misalkan X-2 ini sebagai A. Boleh. Nah, baru kita nyari X-nya di sini berarti GA ya. Kita ganti. Nah, hubungannya kita berarti nyari X. Berarti X sama dengan A plus 2. Baru kita ganti X-nya menjadi A plus 2 semuanya. Nah, ini tadi ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadinya A pangkat 2 plus 4A plus 4. Diuraikan ya. Ini juga di SCTV-kan. Berarti 4A kali 4 kali 2, 8. Baru digabung. 4A tambah 4A, 8A. 4 tambah 8, 12. Nah, kalau kita sudah punya GA-nya ini, maka tinggal ganti GX-nya.
Gx-nya berarti X pangkat 2 plus 8X plus 12. Kita punya Fx, kita punya Gx, akan lebih mudah untuk mencari F bundaran Gx-nya. Nah, F bundaran Gx adalah Fgx seperti ini. Gx di sini kita ubah, yaitu X kuadrat plus 8X plus 12. Nah, baru kita masukkan ke F. F-nya adalah 3X min 12. Berarti 3. X-nya kita ganti ini ya, min 12. Baru kita SCTV-kan. 3 kali X pangkat 2, 3 kali 8, 3 kali 12. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Mudah ya? Cukup lakukan yang terbaik versi kamu. Sampai jumpa.